kalau Bapak Ibu cuma tahu sebatas definisi, bisa nggak praktek menjadi bertakwa? Kalau cuma menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Padahal yang kita butuhkan itu definisinya atau langkah-langkahnya. Saya bukan orang bertakwa, bagaimana supaya bertakwa? Kalau begitu, bukan hanya definisi. Kalau definisi ya sudah selesai, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Terus gimana caranya supaya saya bisa bertakwa? Karena kalau Bapak Ibu nanti sudah tahu caranya bertakwa, dijalani dan menurut Allah Bapak Ibu bertakwa, dipanggil kan? Saya tahu dari dulu pasti definisinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya kan? Cuman pertanyaannya terus caranya bagaimana? Saya bukan orang bertakwa, ingin jadi bertakwa, kan begitu harusnya. Lalu Bapak Ibu jalani, lalu yang terpenting setelah dijalani buktikan benar nggak janji Allah memanggil orang-orang bertakwa itu untuk berhaji, kan begitu harusnya. Kalau nanti benar-benar terjadi, harusnya Bapak Ibu semakin yakin atau semakin khawatir? Udah nggak akan ada keraguan lagi, benar ya. Kalau saya jalani Al-Quran, ternyata saya dipanggil haji. Kalau saya jalani Al-Quran, ternyata rezeki saya lancar. Jadi sebenarnya Al-Quran itu benar-benar sebagai obat. Obat apa? Semua permasalahan hidup Bapak Ibu semuanya. Ya, pas. Apa janji Allah kepada orang yang bertakwa? Sebelum saya mulai, langkah-langkahnya bagaimana? 65 ayat 2 dan ayat 4. Ya. Surat At-Talaq ayat 2 dan 4. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kalau Bapak Ibu lihat di ayat 65 ayat 2 bawahnya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar. Jalan keluar dari apa ini Bapak Ibu? Dari semua permasalahan. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu punya masalah belum dapat jalan keluar, pasti belum. Bapak Ibu udah ngerti ya? Kenapa masalah saya kok nggak selesai? Pasti biasanya nggak bertakwa atau belum bertakwa. Terus yang kedua, ayat 4-nya apa janji Allah kepada orang? Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ternyata di dunia saja orang bertakwa ada dua hal: dimudahkan segala urusannya dan dibukakan jalan keluar. Berarti orang bertakwa pusing atau tenang? Kenapa? Karena setiap masalah dimudahkan dan dibukakan jalan keluar. Jadi kalau sekarang ibu mentok sana mentok sini, cek takwaannya seperti apa. Paham ya? Sekarang di akhirat apa janji Allah kepada orang bertakwa? Surat 3 ayat 133. Apa janji Allah? Kalau di akhiratnya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Janji Allah di akhirat apa? Surga. Jadi orang bertakwa itu di dunia dimudahkan segala urusannya dan selalu dibukakan jalan keluar. Di akhirat disiapkan surga. Berarti kita harus tahu sekarang gimana caranya. Saya bukan orang bertakwa, ingin jadi bertakwa. Bapak Ibu nanti buktikan, benar nggak Allah janji akan memanggil haji? Benar nggak nanti Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang Bapak Ibu ada? Kalau Bapak Ibu bertakwa, berarti kira-kira mau jalani nggak? Nanti saya share caranya. Jalani ya. Sayang soalnya kalau hidup terus pusing-pusing itu sayang. Kan Bapak Ibu juga ingin hidup bahagia kan? Ingin tenang kan? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Baik, apa satu Pak yang harus dilakukan nanti setelah keluar dari kajian ini? Infak di waktu lapang dan sempit. Terus yang kedua? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Yang kedua apa? Menahan amarah. Berarti nanti kita lakukan, kita praktekkan. Terus yang ketiga? Dan memaafkan kesalahan orang lain. Sini orang bertakwa, kalau Bapak Ibu ingin bertakwa, apa yang harus dilakukan? Satu, infak di waktu lapang dan sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan. Kira-kira tiga-tiganya ini bisa dilakukan nggak? Bisa. Kalau ingin dipanggil haji, kalau ingin dibukakan jalan keluar. Nah, saya melakukan itu Pak. Baik, sekarang saya akan kupas satu persatu apa yang saya jalani ya. Nanti Bapak Ibu praktekkan silakan. Baik, saya tanya.
berinfak di waktu lapang dan sempit, mudah atau sulit Pak? Gini. Kalau di waktu lapang mudah. Kalau sempit susah ya. Oke, sekarang ini yang saya alami ya. Kalau infaknya cuma 2.000, mudah atau sulit? Di waktu lapang dan sempit mudah. Ya sudah, lakukan yang bisa Bapak Ibu mulai. Nah, kalau ini saya pribadi ya, waktu saya memahami ayat ini, kan kalau di masjid itu suka ada kotak amal yang ada QRIS itu Pak. Kan kalau atau lomba nggak tahu ada QRIS-nya untuk misalnya apalah pengajian dakwah atau apa dulu. Itu kan suka ada QRIS-nya ya. Nah, saya itu pas waktu udah tahu ayat ini, pokoknya setiap bangun subuh, ya setelah berdoa, saya langsung buka MBG. Saya transfer QRIS. Nggak tahu minimalnya berapa lah, tergantung banknya masing-masing ya. Nah, saya tiap bangun itu saya transfer. Mau 2.000, 5.000, 10.000 terserah ya. Tapi saya ingin menggugurkan satu poin syarat, yaitu berinfak di waktu lapang dan sempit. Kira-kira 2.000 bisa nggak Bapak Ibu? Saya tanya, ada pertanyaan dari jamaah. Ustadz infak dulu atau bayar hutang dulu? Infak. Kan saya lagi ngejelasin gini Pak, tiba-tiba ada jamaah nanya ke saya, Ustadz kira-kira infak dulu atau bayar hutang dulu? Bayar hutang dulu? Benar, saya tanya, Bapak mau infak 2.000, 2.000 ini dipakai infak atau dipakai bayar hutang? Hutang Bapak 100 juta, nyicil terus Bapak bayar 2.000, kira-kira menghargai atau ngegek? Ngerti ya Pak? Artinya kalau cuma 2.000 sudahlah infak saja. Tapi kalau Bapak Ibu punya 5 juta, 10 juta silakan cicilkan hutang. Ngerti nggak? Jadi ternyata tidak ada alasan Bapak Ibu dalam kondisi lapang dan sempit harusnya bisa bayar, harusnya bisa infak. Nah, saya mulai melakukan itu waktu itu. Jadi saya pokoknya sebelum tidur saya infak. Saya bukan QRIS, saya transfer. Kenapa? Karena kan saya kalau rutin di Jakarta, misalnya di masjid yang tempat saya biasa sholat, saya kan keliling kemana-mana juga. Jadi kadang-kadang nggak bisa istiqomah juga gitu. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu berinfak di waktu lapang dan sempit? Salah 2.000 silakan ya. Coba latih ya, mulai ya. Nanti Bapak Ibu rasakan sendiri soalnya. Biasanya masalah rezeki itu mulai mengalir, itu mulai lancar. Karena Allah membukakan jalan keluar. Salah satu jalan keluar bagi orang bertakwa apa? Coba dibaca lagi Pak, 65 ayat 2 ya. Biar Bapak Ibu semangat gitu, hidup itu jangan mungkin gitu terus gitu. Kan ibu Bapak ingin bahagia juga kan? Nanti dilancarkan benar, nanti dilancarkan. Ya, 65 ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan sekali lagi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Apa salah satu jalan keluarnya? Perhatikan, jalan keluarnya apa? Kata Allah. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jadi atau bukan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu mulai ke arah berinfak di waktu lapang dan sempit, nanti Bapak Ibu jangan kaget ya, akan banyak rezeki yang arah tidak disangka-sangka. Tapi harus istiqomah ini. Ya, 2.000 bisa ya? Ibu Bapak ikhlas infak 2.000 atau 100.000 ikhlasnya? Bapak Ibu ikhlas yang mana? 100.000 atau 2.000? Ya pokoknya infak itu keikhlasan ya, bukan besar kecil ya, tapi istiqomah. Baik, berarti berinfak di waktu lapang sempit selesai ya? Baik, terus yang kedua apa? Menahan amarah. Tolong dijawab. Kira-kira penahan amarah itu mudah atau sulit Pak? Hah? Sulit. Oke, saya kasih tahu caranya ya, seperti yang saya lakukan ya. Kan biar Bapak Ibu bisa praktek langsung. Gini saya tanya, di dalam Islam itu ada nggak cara menahan amarah? Di dalam Islam ada nggak? Gini, selama 12 bulan, ada nggak 1 bulan Bapak Ibu belajar menahan amarah? Di bulan apa? Benar nggak? Waktu di bulan puasa Bapak Ibu menahan amarah. Maksudnya itu kan itu tuh di bulan
bulan puasa, Bapak tuh di bulan itu latihan. Untuk apa? Untuk mempengaruhi 11 bulan berikutnya. Bukan pas bulan puasa menahan, setelah bulan puasa memuaskan. Kembali ke sedang pabrik. Makanya saya ulang dulu ya. Jadi cara menahan amarah itu salah satunya berpuasa. Nah, tapi saya lakukan yang satu lagi Pak. Ini lebih cepat. Karena ini kita bisa praktik tiap hari. Jadi, mohon maaf ya, izin Allah itu kira-kira sempurna atau salah? Sempurna. Benar? Benar. Sempurna. Kalau sempurna, yang wajar Bapak Ibu terima atau marah-marah? Terima. Terima tuh ngomongnya apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti ketika Pak Yunus marah-marah, Bapak Ibu ngomongnya apa? Alhamdulillah. Saya berarti dulu saya ngomong. Baik, kenapa selama ini orang sulit menahan amarah? Karena selama ini orang yang dilihat hanya kejadiannya. Orang yang dilihat hanya marah-marahnya. Dia lupa bahwa kejadian yang menimpa dirinya itu tidak akan mungkin terjadi tanpa izin Allah. Berarti kalau Bapak Ibu ingin menahan amarah, berarti yang harusnya yang dilihat kejadiannya atau izinnya. Selama ini Bapak Ibu hidup, kalau ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau izinnya. Kejadian. Terus izinnya kemana? Rontok. Nah, saya pun mulai berlatih. Oh, berarti kalau saya ingin menahan amarah, langkah yang pertama dalam pikiran saya harus merubah mindset saya. Ini atas izin Allah. Itu harus dilakukan, Bapak. Perhatikan ya, kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, apa lanjutannya? Coba dibaca dari awal. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, perhatikan terus. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka Bapak Ibu mau sadar tidak sadar, kalau punya masalah, sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kalau Allah kasih petunjuk kira-kira beres atau tidak? Gara-gara apa? Melihat kejadian atau melihat izin? Berarti nanti kalau ada orang marah-marah kepada Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak pulang terus istri marah-marah, Bapak ngomong apa? Tapi dalam hati ya. Kenapa alhamdulillah? Bukan karena takut istri, tapi karena menghormati Allah. Tapi yang terpenting Bapak Ibu harus ingat dulu bahwa ini atas izin Allah. Lakukan sampai menjadi kebiasaan. Saya ulang, lakukan sampai menjadi kebiasaan. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa setiap kejadian izin Allah, berarti otomatis nanti amarah akan turun atau naik. Maka kolesterol darah tinggi insya Allah akan turun. Berarti orang kolesterol darah tinggi itu kenapa? Memuaskan amarah. Tapi kalau Bapak Ibu setiap kejadian, oh ini izin Allah dulu, terima dulu, terus tetap ikhtiar, nanti dibimbing Allah insya Allah akan mudah. 13 ayat 28. Jadi ini menurut Allah ya, menurut Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Perhatikan terus. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kejadian apapun, kira-kira jadi tenteram atau jadi gelisah nantinya? Tenteram kalau mulai terbiasa melihat atas izin Allah. Gimana cara latihan Bapak Ibu? Jadi waktu saya pertama kali diajarkan guru saya tuh gampangnya gini. Bapak Ibu print saja, pakai print ini, tulisan, ketik izin Allah, tempel di kamar, di kaca, di dinding yang sering Bapak Ibu lihat. Jadi nanti pas istri Bapak Ibu marah-marah, oh izin Allah. Jadi lihat gitu. Di sini bisa nih Pak Yunus di Loman, izin Allah. Jadi, oh izin Allah. Pokoknya Bapak Ibu yang sering tempat dibuat marah-marah di mana ya? Ruang personalia, tempel izin Allah. Pak Yunus nggak pernah marah lagi. Artinya Bapak, ini membiasakan diri. Silakan coba. Insya Allah menahan amarah itu akhirnya jadi kesadaran bukan paksaan. Dan itu akan menjadi mudah. Jadi cara menahan amarah dua hal ya, bisa berpuasa, lakukan itu, dan bisa mulai merubah cara berpikir bahwa kejadian yang menimpa kita ini atas izin Allah. Silakan dilakukan. Memaafkan orang yang menzolimi kita.
atau orang yang mengkhianati kita. Saya tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu memaafkan orang lain yang menzalimi kita itu mudah atau sulit? Benar, sulit kan? Baik, kita buktikan. Bagaimana caranya supaya mudah? 42 ayat 43. Ya, jadi setiap pemahaman, insya Allah harusnya Bapak Ibu bisa memahami dengan Al-Quran. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Baik, yang menganggap nanti Bapak Ibu mulia itu orang lain atau Allah? Kenapa Allah menganggap orang yang memaafkan itu mulia? Karena Rasul pun mencontohkan kepada umatnya ketika Rasul dizolimi, dilempar batu, dia marah atau memaafkan? Dia sakit hati atau memaafkan? Ibu ketika bapak ketika dizolimi biasanya sakit hati atau memaafkan? Itu tadi ya. Saya tuh sebelum tidur melakukan ritual. Ritual apa? Memohon kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, saya maafkan orang-orang yang menzolimi saya. Dan saya pun mohon dimaafkan kalau saya menzalimi orang lain, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa memaafkan face to face atau belum bisa memaafkan ketemu orangnya, tolong sebelum tidur semenit 2 menit bilang sama Allah, ya Allah, saya memaafkan orang-orang yang menzalimi saya, dan saya pun mohon dimaafkan kalau saya menzalimi orang lain. Ya, karena rewardnya besar. Allah bilang bahwa itu adalah perbuatan yang mulia. Jadi bisa nggak nih Bapak Ibu melakukan? Bisa ya? Jadi berinfak di waktu lapang dan sempit harusnya bisa. Menahan amarah, saya juga sudah ajarkan harusnya bisa. Berarti tinggal latihan kan? Bapak Ibu kalau ingin bisa menahan amarah, itu teorinya saja harus latihan. Latihannya sama siapa? Sama yang baik atau yang menjengkelkan? Nah, latihan. Di sini ada yang menjengkelkan? Paham ya Pak ya? Harus latihan. Nanti kadang-kadang terpancing nggak apa-apa ya. Tapi nanti latihan, oh ini izin Allah, ingat lagi Pak. Ada kejadian lagi terpancing, oh izin. Jadi nanti lama-lama terbiasa. Karena memang manusia itu bukan sulit, belum terbiasa saja. Contoh ya, saya nggak biasa nyetir mobil, terus saya ingin bisa. Kan perlu proses, nggak mungkin langsung bisa kan? Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru saya bisa. Jadi sebenarnya menahan amarah itu cuma perlu latihan, tapi sering latihan ya. Kebayang lawannya siapa Bapak Ibu? Buat latihan menahan amarah ada? Ada ya? Nah itu latihan. Mau banyak ini. Izin Allah itu. Ya tulis ya. Jadi pas oh ini izin Allah. Latihan aja. Nanti lama-lama akan merasa tenang itu. Oh, izin Allah. Bisa ya? Nah, jadi 3 ini saya kasih ke Bapak Ibu, silakan dibuktikan dipraktekkan. Insya Allah nggak sulit. Yang penting apa? Istiqomah. Baik, udah 17. Kalau sudah dipraktekkan, apa kalau Bapak Ibu sudah bertakwa yang benar nanti dibukakan jalan keluar, dimudahkan segala urusan, dipanggil haji. Berarti Bapak Ibu bertakwanya sudah benar. Cirinya Bapak Ibu bertakwa nanti otomatis dibukakan jalan keluar, dimudahkan segala urusan, dan dipanggil haji. Itu ciri, dan itu nanti Bapak Ibu yang rasakan masing-masing. Setelah Bapak Ibu menjalankan 3 amalan ini, silakan buktikan. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, oh silakan. Jadi kan kalau misalnya kita mau marah kan ada jeda waktu tuh supaya ingat ini izin Allah. Dan kan kenyataannya kan langsung spontan kita langsung. Bagus. Jadi gimana? Ya, saya tanya dulu. Ibu dulu waktu belum bisa nyetir mobil, gugup atau tenang? Tapi setelah ibu sudah mulai bisa nyetir mobil, gugup atau tenang? Itu kenapa? Kok ibu jadi tenang dari gugup? Latihan. Saya ulang ya. Biasanya ibu, bapak, kalau misalnya bapak itu dapat kejadian nggak enak, biasanya itu bapak itu marah dulu atau menerima dulu? Biasanya marah dulu kan? Maka sekarang Bapak Ibu harus belajar merubah. Ngerti nggak Bu? Merubah kebiasaan. Yang tadinya marah, Ibu mulai latih itu. Oh ini izin Allah. Nah, latihan aja. Masalah gagal, masalah berhasil, itu urusan nanti. Yang penting Ibu sudah ngerti dulu. Oh ternyata selama ini hidup saya itu cuma melihat kejadian.
cuman melihat orang, cuman melihat anak, cuman melihat suami. Tapi saya lupa, kejadian ini atas izin Allah. Mohon maaf ya, saya tanya, Allah mengizinkan, terus ibu marah-marah, berarti selama ini bapak ibu menghormati Allah nggak? Terus gimana perasaan Allah? Nah, sadar ini bapak gini. Jadi ini bukan tentang apa yang kita inginkan, ini tentang ketaatan kita terhadap apapun yang Allah izinkan. Orang selalu lupa, selalu lihat orangnya, selalu lihat masalahnya, padahal semua kejadian itu bisa menimpa atas izin Allah. Tolong hargai izinnya. Misalnya mohon maaf ya, manajemen Loman bilang besok semua pegawai shift 1 harus masuk jam 6. Diterima atau emosi? Terima. Berarti yang bapak lihat itu apanya? Siap, bukan izin awalnya. Direkturnya yang nyuruh. Sekarang Allah bilang semua kejadian saya mengizinkan. Harusnya pas ada kejadian, bapak ibu lihat kejadiannya tuh izinnya. Kan bapak ibu taat karena lihat yang mengizinkan, bukan lihat kejadiannya. Kalau kejadiannya kan bisa macam-macam. Jelas bu, ini cuma masalah kebiasaan. Dan ini harus dilatih. Insya Allah anak-anak akan jadi enak. Karena saya merasakan itu. Latihan aja tuh. Kalau bapak ibu lebih suka, ditulis aja, ditulis di setir mobil gitu ya. Bapak kalau misalnya bawa mobil, tulis di setirnya izin Allah. Nanti pas ada mama seri kanan belok kiri, oh izin Allah. Emang harus berlatih. Mungkin awalnya loading dulu, tapi lama-lama terbiasa, akhirnya jadi refleks. Jadi pas ada kejadian, dan harus latihan, nggak bisa instan. Berarti kita berpikir atau menjalani? Menjalani. Ibu bapak ketika punya masalah berpikir atau menjalani? Gak mikir apa? Tapi kan menjalani. Ya ini masalah apa? Merubah mindset dan kebiasaan saja. Coba nanti dipraktekkan. Insya Allah lama-lama jadi. Kalau bapak ibu sudah melihat izin Allah, lihat apa yang Allah lakukan kepada kita. 64 ayat 11. 64 ayat 11. Coba lihat, nanti Allah ngelakuin apa kepada kita. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kan bapak ibu terima atas izin Allah ya. Terus setelah itu, apa yang Allah lakukan? Perhatikan. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nanti Allah kasih petunjuk, ibu harus melakukan apa? Bisa muncul ide, bisa digerakkan harus apa, atau bisa orang didatangkan untuk apa? Itu nanti Allah yang perjalankan, Bu. Ya, tugas kita menerima dulu izin Allah. Misalnya nih, bapak besok harus bayar kuliah anaknya 20 juta. Sekarang nggak megang uang, kira-kira pusing atau yakin? Tapi bapak ingat, oh kemarin pengajian di Loman, saya terima dulu atas izin Allah. Nah ketika diterima, Allah ngasih petunjuk. Tiba-tiba di pikiran bapak, saya mau pinjam ke si A, ada tiba-tiba ada orang datang ngasih uang, itu gampang buat apa? Yang penting tugas kita menerima dulu setiap kejadian ini atas izin Allah. Paham ya? Ini tugas kita tuh bagaimana menyelesaikan atau bagaimana menerima. Bapak ibu ketika punya masalah biasanya fokusnya menerima atau menyelesaikan. Luar biasa sekali. Ya biasanya orang itu kalau dikasih ujian biasanya fokusnya menerima atau menyelesaikan. Tugas itu bukan menyelesaikan, bapak ibu. Tugas kita menerima, Allah kasih petunjuk, nanti Allah juga yang menyelesaikan dengan pertolongannya. Jelas? Baik kalau begitu sudah ini ya. Berarti bapak ibu bisa perhatikan ya. Semoga mudah-mudahan nanti saya lihat ada testimoni ya. Kalau saya kasih ini lagi, harusnya pasti ada yang misalnya masalahnya bertahun-tahun nggak selesai, tiba-tiba nanti selesai. Amin. Ya, yang tadinya belum punya jodoh, tiba-tiba jodohnya datang. Amin. Ya, yang sudah punya jodoh sudah. Nggak usah. Baik, kalau begitu bapak ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan ini. Baik, sampai ketemu lagi. Saya kembalikan ke MC Pak Yunus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.